Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, Antas Sami'ul Alim. Ya Bashir, ya Ghafurur Rahim. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang kau hadirkan menjadi ahlul yakin padamu. Catatkan siapapun yang hadir ini menjadi orang yang hatinya tidak pernah berpaling darimu. Penuhi hati ini dengan hati yang selalu husnuzon padamu. Berikan kepada kami nikmatnya ridho terhadap takdirmu ya Allah. Selimuti kami dengan rasa syukur atas limpahan karuniamu yang tiada bertepi. Dan indahkan kami dengan kesabaran ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Rabb. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah mendengar doa kita barusan? Yakin? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin tidak? Apakah Allah tahu siapapun yang hadir saat ini? Apakah tempat yang kita duduki ini jadi saksi? Jawab hadirin. Allah tahu dosa-dosa kita. Allah tahu setiap maksiat yang kita perbuat. Ya, hanya karena kemurahan Allah lah kita bisa berkumpul. Kalau Allah buka sedikit saja, hancur kita. Kalau Allah balas setiap keburukan cash, sudah lebih hancur lagi. Allah tahu siapa yang motret pada waktu doa barusan? Tahu tidak? Padahal doa itu saripati ibadah. Jangan ya. Saya khawatir ya, apalah artinya sebuah potret dibanding dengan ijabahnya doa. Tapi biasanya yang baru pertama kali datang yang rajin motret itu. Jangan diulangi ya. Terima kasih. Apa kabar hadirin? Alhamdulillah. Saya baru kembali dari Bangkok barusan. Masya Allah. Senang. Di airportnya ada musola. Dan di mallnya juga disediakan musola. Padahal di sana minoritas Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara keluar negeri tidak usah merasa gaya ya. Karena belum tentu jadi pahala. Apalagi di negara yang belum paham Islam, pakaian serba terbatas, musim panas lebih berbahaya lagi. Melihat suku manapun tetap saja ingat Allah penciptanya. Orang Thailand itu mutlak ciptaan Allah dan tidak memilih jadi orang Thailand. Tidak pesan lahir di Thailand. Kalau kita mendengar bahasanya, kita tidak boleh menertawakannya walaupun aneh. Karena setiap bahasa itu ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan bahasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita tidak usah gaya dengan bahasa Inggris, bukan orang Inggris. Yes, kita juga tidak usah minder dengan bahasa daerah kita, seakan kita orang kampung karena memang fakta begitu. Lihat orang yang tinggi besar juga, oh ini bikinan Allah. Pas tidak sengaja lihat di TV acara Smackdown, ya Allah, Allah ciptakan badan tinggi, ada yang semeter 87, semeter 90. Ototnya besar bagus ya, cuma begitu, kurang rasa malu ya. Pakaiannya terbatas, makin berotot ternyata makin kecil pakaiannya. Lihat lagi iklan, ada orang-orang Eropa, ganteng, cantik. Dia tidak pesen tuh jadi ganteng, jadi cantik, benar? Dan ujian lebih besar. Lalu ada tinju orang Afrika, Allah ciptakan kulit hitam, ototnya bagus, kuat. Tapi ya begitu, bisanya hanya saling pukul. Lihat sepak bola, kuat, lari sana, lari sini, ngejar-ngejar bola ya. Ya Allah, kita coba lari 500 meter saja, ngos-ngos. Maha suci Allah yang menciptakan otot. Jadi kalau lihat acara itu bukan senang acaranya, tapi lihat pertunjukan Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Benar? Perkara gol mah gak ada yang aneh, sudah tertulis di Lauh Mahfudz ya. Gol kemana aja sok, terserah takdir Allah. Tapi bagaimana lihat pemainnya, lihat ini jadi zikir, lebih menarik. Baik, itu hanya iklan saja hadirin dari perjalanan barusan. Bahasan kita kali ini adalah Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qawiyu Al-Matinu, Allah yang maha kuat. Nama Allah Al-Qawi yang maha kuat ini di Al-Quran ada di beberapa tempat, kecuali Al-Matin hanya tidak disebutkan kecuali yang tergabung dengan sifat Allah ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia yarzuqu may yasha, Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau mendengar rizki jangan kebayang gepokan uang ya. Itu terlalu primitif hadirin. Atau langsung bakakak ayam gitu. Rizki itu luas sekali. Coba kalau ada genteng jatuh tidak kena jidat kita, untung atau rugi? Untung gak kena jidat, itu rezeki hadirin. Jadi kalau ada orang digigit anjing di sebelah kita ya, hanya selisih beberapa senti dengan betis kita. Allah yang geser, padahal mungkin tulang kita lebih menarik bagi anjing. Bisanya kita berkumpul begini, rezeki ini. Lebih daripada gaji. Di sini dapat rahmat Allah. Dapat ilmu, dapat ampunan. Kalau gaji ya hanya bagian lihat sebentar dan sampai rumah sudah dibagikan lagi. Tapi ilmu lebih besar. Zikir itu rezeki yang paling besar. Kalau orang selalu ingat ke Allah, itu sudah topnya rezeki. Yang paling top rezeki adalah sambil duduk begini, yakin ini Allah sedang mendengar. Allah sedang memperhatikan, Allah sedang menyimak, Allah tahu apa yang ada di hati. Itu rezeki, itu sudah top. Kalau sudah begitu sudah tidak pernah kesepian, tidak gampang jengkel. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Al-Qawi ini maknanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah. Begini hadirin, ya
Kalau orang sudah mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuat dan satu-satunya pemilik kekuatan, sedangkan semua selain Allah adalah ciptaannya yang didesain oleh Allah, dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan. Seperti kita ini tidak bisa kuat asli nih. Lari saja pasti capek, hilang kekuatan kita. Apalagi kalau sudah ngantuk, sudah mau segagah apapun kalau sedang tidur, mayat saja. Hanya masih ada nyawa, benar? Pernah suatu saat di masjid Puncak melihat anak-anak SMP Dharma Wisata kecapean tidur semua. Ada yang menarik, gurunya tuh miring ke sini dan persis di depan gurunya ini kaki muridnya. Pakai kaos kaki. Kalau lagi bangun bisa ditempeleng ini ya, tidak sopan, tapi karena tidur tetap saja dinikmati ya. Persis itu saya Maha Suci Allah ya menyaksikan itu begini dan gurunya nyak sekali. Mungkin mimpi Dharma Wisata ke pabrik terasi mungkin ya. Di pesawat kelas bisnis pernah lihat ada yang duduk pakai kacamata hitam, suami istri. Saya juga tidak mengerti kenapa naik pesawat kacamata hitam, tapi akhirnya mengerti supaya tidak kelihatan waktu tidur, tapi tetap kelihatan. Kenapa? Karena tidak bawa kaca mulut ya. Mengerti? Keren, ganteng, tapi tidak menganga, tetap hadirin tidak bisa ketahuan. Ya kita nggak usah menertawakan orang, boleh jadi kita juga begitu, hanya nggak tahu saja kalau nggak ada yang selfie lagi tidur. La haula quwata illa billah. Jadi Allah tuh tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala terancam, tidak bisa. Ini saya akan mengulangi lagi tentang kecilnya makhluk ya. Kita ini di masjid ini sudah kecil. Padahal ini antara 1.500-an yang hadir ini. Di Jakarta kita sudah tidak ada apa-apanya. Jakarta di Pulau Jawa hanya titik, benar? Pulau Jawa di Asia juga kecil, di dunia ini kecil. Nah dunia dengan matahari ukurannya 1,3 juta. Jadi dunia ini kalau ada jumlahnya dunia 1,3 juta baru jadi matahari kita. Sedangkan matahari itu hanya salah satu titik di gugusan bintang galaksi Bima Sakti kita ini. Ya tempat gugusan bintang. Di jagat ini begitu banyak gugusan bintang. Satu gugusan bintang saja matahari kita tuh tidak ada apa-apanya. Karena ada salah satu matahari yang kalau lihat bercahaya itu ukurannya 116 triliun bumi ini. Itu salah satu bintang 116 triliun ukuran bumi. Demi Allah gak ada apa-apanya. Nah di alam ini tidak terhingga gugusan bintang begitu banyak. Dan sedahsyat itu hanya satu lapis langit di antara 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Jadi kalau ada yang mengatakan menantang Allah itu perkataan yang tidak ada mungkin. Tidak ada ancaman bagi Allah. Saya belum bercerita tentang bagaimana kursiyus samawati wal ard. Bahwa langit yang dahsyat tidak terbayang itu bagai sebuah giwang yang disimpan di padang pasir. Betapa 7 lapis langit ini dibanding kursi Allah itu menjadi sangat tidak ada apa-apanya. Belum lagi arsy Allah. Maka mungkin tidak terjangkau oleh kita ya. Tapi di Bima Sakti saja sudah tidak ada yang bisa menantang Allah, benar? Sekarang gabung seluruh manusia, na'udzubillah ya, menantang Allah. Kira-kira Allah ada ruginya tidak? Oh, dunia ini gak ada apa-apanya.
Kalau ada harga sesayap nyamuk saja dunia ini, orang-orang kafirin, orang yang ingkar itu tidak diberi minum walaupun seteguk pun jua. Jadi mau minta apa, esoklah nggak dibawa ya. Ngaku-ngaku sebentar, benar? Saya punya hotel ini, saya punya tanah di Afrika Utara yang tidak pernah ke sana. Ya sudahlah, punya emas Sutopo 56 kilo ya. Maaf yang namanya sama. Ngaku-ngakulah. Betul? Makanya sudahlah, tidak usah ada kagumnya sama kekayaan, kekuasaan. Wah, saudara saya jadi mantri, ini jadi jenderal. Sengaja tidak saya miripkan ya, mantri jenderal dengan pejabat ya biasalah, cuman sebentar. Betul tidak? Bukan harus meremehkan, bukan harus tidak menghormati, tapi jangan kagum. Biasa saja. Yang kita kagumi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang kita kagumi adalah orang yang paling berkedudukan tinggi di sisi Allah, yaitu yang ahli takwa, yang tidak silau kepada dunia ini. Walaupun dunia boleh jadi ada di genggamannya. Baik hadirin, kita kembali lagi. Jadi sebetulnya musuh-musuh Allah seperti Yahudi dan sebagainya itu ya setan, itu juga aslinya sih ciptaan Allah, betul? Setan itu ciptaan Allah, dia takluk ke Allah. Kata kenapa Allah bikin setan? Jangan nanya ke saya hadirin. Kita tidak boleh mempertanyakan mengapa Allah melakukan ini, tidak boleh. Paling apa hikmahnya? Allah menakdirkan. Allah menciptakan setan ya supaya kita berlindung ke Allah. Nah, setan mah enggak bahaya, hadirin. Yang bahaya tuh kita nurut ke setan. Setan tuh bisanya ya cuman membisiki saja. Nah, kita enggak nurut juga enggak apa-apa. Yang membuat kita celaka kan kita memilih nurut kepada bisikan setan. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa memberi hidayah. Beliau adalah bagian fadzakir innama anta mudzakir, mengingatkan. Tinggal kita mau milih atau tidak. Seperti ada musuh-musuh yang tidak suka ke Islam. Ada yang benci, ada yang belum tahu, dan mereka semua ladang amal bagi kita. Ada tetangga misalkan non-Islam, dia lahir dari keluarga non-Islam, ya ladang amal bagi kita. Tidak boleh sebel, itu makhluk ciptaan Allah mereka tuh. Ya, halo? Kenapa ditakdirkan ada? Boleh jadi ladang amal bagi kita. Tunjukkan indahnya Islam, doakan supaya dapat hidayah, kita yang dapat pahalanya. Kalau Allah kehendaki dapat hidayah, dunia berikut isinya itu lebih baik bagi pahalanya bagi kita. Ada juga yang benar-benar benci ke Islam, menghina, mencela. Ada yang mencela Islam karena belum tahu aja. Terbukti yang membuat film fitnah itu kan ujungnya jadi Islam juga. Bagaimana tuh kepada Benyamin, siapa? Perdana Menteri Israel sekarang. Nah itu juga makhluk ciptaan Allah hadirin. Yang ngasih makannya juga Allah. Yang mengurus mendetakkan jantungnya siang malam juga Allah. Semuanya. Dan mereka ladang amal bagi kaum mukminin. Bagi saudara kita di Palestina tuh. Sama semua tentara Israel, orang Palestina meninggal semuanya. Ya. Halo? Kenapa saudara seperti yang bengong begini? Ini serius hadirin, ini ilmu tauhid. Karena enggak boleh kita melihat ada makhluk yang di luar kekuasaan Allah. Kita tidak boleh meyakini ada makhluk yang bukan ciptaan Allah, benar? Jadi benar seorang panglima Islam ketika bertempur, kamu jangan takut oleh musuh. Yang berbahaya bagimu itu bukan musuhmu, tapi dosa-dosamu. Dosa tidak yakin ke Allah, maksiat itu kan yang mencegah kita
husnul khotimah, bukan musuh. Musuh itu malah bisa mengantarkan kita husnul khotimah. Berapa orang yang jadi syuhada gara-gara musuh? Harusnya kita melihat musuh tidak boleh kagum kepada kekuatan musuh, karena mereka sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Coba sedikit bahasan yang lalu, kalau perang, wah saya belum ngalamin perang ya, dan mudah-mudahan tidaklah di Indonesia mah, juga di negara lain. Peluru berdesing, adakah satu lintasan peluru yang tidak diketahui Allah? Jawab. Siapa yang nyebut ada barusan? Apakah ada peluru yang meletus yang tidak diketahui Allah? Jawab. Allah tahu? Itu kan jutaan peluru berdesing-desing, Allah tahu? Kira-kira yang ketembak itu kebetulan, tidak sengaja, atau sudah termasuk yang ditetapkan Allah? Mati itu cuma satu sebabnya, yaitu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Gak mungkin pas ketembak ting 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 ting, punten ya, belum waktunya mati, atau kasihan dia bolongnya udah kebanyakan. Dan pertempuran itu ladang amal. Kalau di zaman Rasulullah ya begitu. Dengan adanya musuh, ini bisa dapat pahala syuhada. Jadi tidak boleh takut kepada kekuatan musuh, tapi takutlah kalau kita berlumur dosa sehingga tidak mendapatkan pahala perjuangan ini. Semoga Allah memberikan kedamaian ya. Saya kalau lihat peperangan gitu teh, memang kelihatannya mah seperti keren ya perang, tapi aslinya mah aduh banyak sekali kerusakan. Masih ingat yang ketembak helmnya? Teng, hah, untung kena helm. Padahal yang kedua itu teng, karena kan kehalangan. Jadi dipancing dulu oleh peluru pertama, dibuka helmnya, pas ngelihat datanglah. Memang yang kedua rezeki dia ya. Kita harus yakin semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Adakah orang yang rapat rahasia diam-diam tidak diketahui oleh Allah? Jawab hadirin. Tidak ada, semuanya ketahui. Bahkan bisik-bisik sampai kedengaran sama yang dibisikinya. Allah tahu? Tahu tidak? Tahu. Mereka di ruangan gelap ya, sampai enggak tahu di ruangan itu ada siapa. Allah tahu? Tidak ada gelap, tidak ada terang bagi Allah, semuanya milik Allah. Oh, katanya ceramah AA ada intel, ya enggak apa-apa. Kalau enggak ngintelin kasihan enggak dapat ceramah ya. Ada juga yang mengatakan suatu saat nomor telepon dicek, wah telepon ini ada yang nyadap, bagus lah. Supaya tiap hari dia ngedengerin tausiah ya. Apa yang perlu kita takutin? Nah hadirin sekalian, kalau Allah nolong kita, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, jika Allah yansurkumullah menolongmu ya, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu, pasti itu ya. Dan jikalau Allah wa in yakhdulkum famandalladzi yansurukum min ba'di, dan jikalau membiarkanmu, maka siapa gerangan yang dapat menolongmu sesudah itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah sajalah orang mukmin bertawakal. Surat Ali Imran saya Inggris nih, nggak usah ke 28. Baiklah, sampai di mana tadi? Jadi makhluk itu seluruhnya la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan
kecuali dari Allah. Pertemuan ini dengan izin jawab. Orang jatuh cinta izin Allah bukan? Nah, semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Maling? Rada berat pertanyaannya. Maling izin Allah bukan? Koruptor? Izin Allah bukan? Allah izinkan kejadian, tapi Allah tidak ridho. Makanya dia dapat balasannya. Makanya yang kita cari, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Kita minta yang Allah ridhoi, bukan izinnya. Kalau kira-kira Allah nggak ridho, mending nggak usah weh. Mau nikah sama seseorang, tapi kira-kira Allah nggak ridho, mending batal. Karena kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan hanya ada dalam ridho Allah. Bisnis nih, untungnya besar. Tapi kira-kira Allah ridho enggak? Kalau enggak, udah enggak apa-apa, batal aja. Rezeki masih banyak jalurnya kok. Allah kan tidak terkunci oleh pikiran kita. Ngerjain ini harus datang dari sini, ya tidak. Sok tahu banget, benar? Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, kalau kita tahu la haula wala quwata illa billah, itu dalam hadis muttafaqun alaih, itu adalah perbendaharaan surga. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah memberikan 7 nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu di antaranya, perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Ini benar-benar menguatkan kita dalam hal apapun, karena kita enggak bisa melakukan tanpa kekuatan dari Allah. Contoh, masih ingat azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Tuh, kenapa beda? Karena enggak bisa kita sholat memenuhi panggilan Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu adab yang sangat tinggi. Hebat bukan? Makanya barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah hudita wa kufita wa wuqit. Maka dikatakan kepada orang yang berdoa seperti itu akan diberi petunjuk, akan dicukupi, akan dipelihara oleh Allah. Sampai setan bilang, gimana kita mau menyesatkan yang ditunjuki, yang dipelihara dan dijaga oleh Allah. Makanya jangan mau keluar dari rumah kecuali dengan doa itu. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, ya tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dalam hal apapun, nyari sendal. Sendal sekarang di sana, kita lihat ke sini nggak akan ketemu itu. Nah, maaf ya Allah, yang gini-gini aja nanya. Ya itu di mana? Dan semuanya juga hanya Engkau yang bisa menggerakkan. Yang ini bukan, kata teman. Alhamdulillah, udah nyaris takar kebak. Tiba-tiba dari belakang, yang ini bukan. Siapa yang ngegerakin beliau bawa sendal kita? Nyari parkiran lah, wala quwata illa billah, ya Allah, jangan di mana ya, kuno kata-kata itu. La haula wala quwata, ya Allah, tiba-tiba itu pas mundur, kebetulan, gak ada kebetulan, Allah yang menggerakkan, harusnya alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Diatur, kita lihat sana. Ada kalau mengkol ke sini leher kita enggak lihat, benar? Diatur. Mending ngepas ya, harus ke Allah itu. Enggak ada kebetulan, enggak ada enggak sengaja. Apalagi ngaku-ngaku, siapa dulu dong yang nyetirnya. Ujub. Padahal justru dia yang jadi masalah tuh ya. Nah, alhamdulillah, enak hadirin. Mau naik taksi, naik angkot, la haula wala quwata illa billah. Karena hanya Allah yang tahu supir yang baik, yang akan kurang baik. Kita wallahu alam, benar? Allah tahu tidak?
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terus begitu, karena tidak ada nih. Dalam hal apapun, termasuk latihan memanah, jangan masuk ya. Daripada ngomong gitu ya, nggak jadi amal, lebih baik la haula wala quwata illa billah. Masuk, tuh kan, jangan gitu, alhamdulillah. Nah pasti dengan izin Allah panahan itu masuk. Benar? Nah hadirin sekalian, lihat sekarang orang, wah ini mah susah nih tugas akhir dikerjakan, dosennya susah ditemui. Atau andalkan Allah yang membulak-balik hati dosen, benar? Ya Allah, sholat sunnah 2 rakaat mau bikin tugas akhir, wahai Allah. Hanya Engkau yang menggenggam lahir batin Pak dosen ini. Kata orang dosen ini killer and the kill. Tapi saya tidak akan mau mengatakan itu karena udah barusan. Ya Allah, ampunilah dosen ini. Kalau susah ditemui pasti ini dosa saya. Memang saya suka mempersulit adik-adik saya. Ya Allah, astagfirullah. Saya juga suka mempersulit teman-teman saya. Sekarang dibalas jadi dosen susah, ampun ya Allah. Apa sulitnya sih bagi Allah membuat dosen yang mau pergi tiba-tiba mules ya? Yang tadinya enek lihat wajah kita tiba-tiba. Sebetulnya saya tuh enek lihat saudara-saudara tuh ya. Tapi hari ini kenapa jadi prihatin begini ya? Gampang bagi Allah, benar? Itulah sebabnya kalau saudara jatuh cinta tidak usah lebay ya. Rayuan-rayuan gombal dan sebagainya enggak ngepek hadirin. Karena Allah yang ngebulak-balik hati, betul? Bawa bunga dengan dipersembahkan, itu jangan terlalu begitulah. Nanti oleh Allah digerakkan aja kompetitor lain bawa pot, kan kalah gitu ya enggak. Serius hadirin, ya tenang aja. Bagaimana Mbak, menerima tidak saya berniat menikahi? Maaf ya Mas, saya tuh entah gimana enggak ada rasa sama sekali. Enggak usah tersinggung. Jadi enggak ada ketertarikan, enggak Mas, jadi dingin aja gitu. Tiis lah bahasa Sundanya. Itu kan Allah yang ngebalikin hatinya, benar? Jadi harus bagaimana dong agar saya bisa meraih cintamu? Tobat Mas, tobat ya. Hanya Allah yang menggenggam hati saya. Kalau saya enek aja seperti sekarang saya dengar telepon ini aja mual Mas di sini tuh. Ya, langsung ingat ke Allah, ya Allah, inilah buah dari dosa. Emang saya tukang maksiat, naksir sama Hafizo, kelakuan mata laksana wah enggak ngepek, astagfirullah, enggak level ya Allah, astagfirullah. Ngafalin Quran, tobat, dah saya emang enggak akan sibuk nyari jodoh sekarang, mah mending nyari cinta Allah. Nanti tiba-tiba SMS, lama ya, enggak ngedoain saya, Terima kasih Mas, masih ingat saya? Iya, sekarang saya sudah hamil 3 bulan, Mas. Doakan. Kalau masih ngejeblak berarti masih penantian ya. Termasuk di kantor misalkan ya, lagi musim mutasi atau apa, tenang, ada Allah penguasa segalanya ya. Jangan suka tegang. Dah, enggak apa-apa. Enggak perlu ambisius terhadap sebuah jabatan, belum tentu itu yang terbaik, benar? Allah tahu kapasitas kita, intelektual, wawasan, keilmuan, keterampilan, kekuatan iman. Allah tahu kadar kita menghadapi uang. Kalau levelnya 10 juta misalkannya, tiba-tiba gejeblok dapat rezeki diuji dengan 100 juta, bisa goyah itu. Seperti itu yang ngegarong itu kan, dia tidak nyangka hasil garongannya itu bermiliar-miliar, kan pingsan lihatnya. Jadi ketangkep hadirin sama bukan. Saudara tahu kan yang mencuri itu ternyata uangnya lebih banyak dari yang dia duga, saking kagetnya pingsan, ketangkep. Ya sudahlah, memang karunia Allah begitu ya. Lebih baik ketangkep dan dipenjara jadi tobat daripada makan uang haram bermiliar-miliar, betul? Tenang, ada Allah yang membulak-balik hati.
Bos atasan marah, kita nggak bisa ngejawab. Tenang, ada Allah yang menggenggam atasan. Kita tidak salah, kita dituduh, kan ada Allah yang maha tahu, benar? Tapi saya, diam kamu, jangan ngomong. Perkenankan saya, diam. Ya Allah, Engkau saksikan semuanya ya, ini dosa saya. Berapa kali saya ngomong gini ke istri saya, sekarang persis atasan saya, astagfirullah. Kemarin ke pembantu gini, pembantu nggak bisa ngelawan, sekarang bos saya ke saya nggak bisa ngelawan, astagfirullah. Apa kamu istighfar? Ha? Ya Allah, saya mau kepadamu ya. Kamu jangan komat kamit kayak gitu. Ngedoain buruk ya ke saya. Ya Allah, engkau maha tahu, astagfirullah. Hadirin, Allah melihat tidak kita dimarahin orang? Kita nggak bisa melawan, nggak bisa berargumen. Ada Allah, hadirin. Ya, andalkan Allah, betul? Nanti kalau Allah mau mengandalkan, tinggal malam hari si bos tuh dapat laporan. Bos, sebetulnya yang tadi bos marahin tuh salah. Namanya Asep, harusnya Edi. Ah, salah kan? Tinggal dibalikin aja. Maaf ya, ini hadiahnya umroh. Tuh kan jadi ngarep-ngarep dimarah bos kan. Dan yang begini itu tidak rumit bagi Allah tuh ya. Tidak ada yang rumit bagi Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Kita menjadi sengsara tuh karena kita nyantel ke makhluk, ngarep ke makhluk, takut ke makhluk, seakan makhluklah pengambil keputusan. Tidak, semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman ke Allah, Allah ngasih petunjuk ke hatinya. Makanya selalu la haula wala quwata illa billah. Ada anjing. Doberman. Besar. Wah, udah perkiraan bakal kalah. Ada Allah, benar? Allah melihat tidak? Jawab hadirin. Izin Allah tidak itu anjing datang? Jawab. Allah tahu kita takut? Nah kalau Allah mau didatangkan aja anjing pudel sakit gitu. Tapi kan kurang ngepek bagi kitanya. Aduh ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kan Allah suka tiba makin dekat. Tariknya diperlihatkan. Aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mau lari udah pasti cepetan dia daripada kita yang A'udzu bikalimatillahi, ya Allah, Engkau yang menciptakan, menguasai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau tinggal didatangkan aja yang punyanya. Hei, anjing sini. Misalkan kayak yang punya anjingnya. Nah, dulu saya pernah ngalamin gitu kan, pernah diceritakan lagi di taman sama anak yang bungsu kecil. Tiba-tiba datang, aduh. Emang tidak sesederhana ini dalam prakteknya ya. Ini ceramah ini rada lebih mudah hadirin ya. Tapi prakteknya mau tegang ya hadirin. Dan suka meleset-meleset lagi wiridnya. Asalnya ayat kursi, ujungnya bisa jadi sholawat. Tapi tahu ingat ke ceramah ini juga hadirin. Tapi rada susah ya Allah, tolong ya Allah. Dia ngedeketin tinggi segini, waduh ya Allah, auzu bikalimatillah, mau nyari batu juga gimana, nggak ada di taman, cari pemukul, paling lempar sepatu, dah segala akal jalan. Tapi lebih tenang, ya Allah, Engkau menyaksikan segalanya. Anjing ini milikmu, ciptaanmu dalam genggamanmu. Sambil anak diamankan, ada strategi mah, yang gelut ya yang anjing. Auzu bikalimatillah. Makin dekat, tiba-tiba yang punyanya, itu kalau yang punyanya jalan kaki nggak kekejar tuh. Dan Allah mah supaya lebih dramatis ya. Udah makin dekat, alhamdulillah yang punyanya Robi Sugara tuh. Naik sepeda cepet, untung naik sepeda. Coba kalau jalan kaki bawa tongkat gitu ya, aduh lebih menegangkan. Panggilan ke anjingnya kurang terdengar kan lebih dramatis. Tapi dah Allah mengukur ya.
tingkat tekanan di hati kita. Allah, terima kasih. Panggil anjingnya, oh benar. Itu teh Allah yang ngatur hadirin. Variasi hidup lah ya, supaya tidak monoton. Bagaimana kekuatan doa, bagaimana Allah hanya meminggirkan ujian aja bisa ngelegakan hati. Kan enak begitu ya. Dan itu yang Allah sukai dari hari-hari kita tuh. Nyantel aja ke Allah. Ada aja urusan yang membuat kita ngadu lagi, minta tolong, berlindung, berharap. Itu sebetulnya rezeki. Daripada orang yang dibiarkan lupa, bless aja ke Allah tuh. Enggak ada keperluan, tiap perlu ada, enggak ingat ke Allah. Pengen ini dikasih, enggak ingat ke Allah. Itu kan yang rugi. Makanya saudara yang mau melamar seseorang, tiba-tiba ada yang melamar lainnya, itu lebih dramatis tuh kan. Istiqoroh, ya Allah. Duh ya Allah. Ada 3 yang saya dengar, ya Allah, yang suka sama dia. Agak ketat ini memang persaingan ya Rabb. Yang satu lebih ganteng, aduh ya Allah, saya kurang nendang nih. Yang kedua lebih kaya ya, yang ketiga ini gelarnya lebih panjang. Saya yang paling kalah di antara 3, tapi saya mengandalkan Engkau ya Allah. Engkau penguasa yang 3 itu dan juga penguasa yang 1 itu. Yang 3 itu dirubah saja hatinya ya Allah. Kayak ke siapa aja ke Allah nyuruh-nyuruh gitu. Enggak sopan sekali. Ya Allah, yang 3 balik-balikin ya, yang ini khusus untuk saya ya. Lalu calon mertua bukakan hatinya supaya lengkap dengan deposito untuk rendahan sekali itu hadirin ya. Ke Allah tuh kayak ke siapa aja, bukan memerintah doa tuh. Ya Allah ampun. Terserah padamu. Kalau baik untuk dunia akhirat saya monggo. Kalau kurang baik atau diatur supaya jadi baik ya Allah. Tetap maksa itu juga ya. Allah tahulah hati saudara, hati kita udah tertambat ya. Tapi latih zero. Saya hanya ingin Engkau yang menentukan. Engkau lah yang maha tahu pernikahan ini ke depannya seperti apa. Saya mohon ya Allah, mohon. Allah tahu di sini cinta membara dan sangat ingin ya, tapi neken itu juga Allah tahu tuh. Dulu aja saya diajarin enggak boleh minta sama dia gitu, suruhnya minta dipilihin Allah. Coba itu neken itu kan susah. Tapi dah Allah tahu perjuangan kita neken, kan ini enggak ada yang tahu, tapi kita aja bergulat di kamar sendiri ya. Di hati lagi itu, dan Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Surat Al-Mulk ayat 12, mau engkau rahasiakan, wa asiru qaulakum, kata-katamu mau engkau jaharkan, innahu alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati. Makanya enggak usah risau dengan keinginan ya, Allah tahu keinginan kita. Benar? La haula wala quwata illa billah. Apa hikmah dari Al-Qawi? Hikmahnya kita disunnahkan ya, dianjurkan untuk membangun kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Allah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai, dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Udah mukmin udah baik. Tapi kalau kita punya kekuatan ilmu, kekuatan finansial, kekuatan pikiran, kekuatan fisik, sigma, kekuatan, dan itulah yang dimiliki Rasulullah SAW. Benar? Halo? Jadi ayo kita tingkatkan kekuatan, dan kekuatan itu tidak akan lahir kecuali dengan disiplin, istiqomah. Coba saudara tiba-tiba push up aja 25 kali, besok kan begini bukannya kuat ya, nggak bisa ganti baju. Astagfirullahaladzim. Santri ada yang demo kekuatan pull up, besoknya nggak bisa ganti baju. Saya menjelang umroh juga begitu.
lagi seneng-senengnya mana, bekal 9 hari nih nggak memanah, jadi pagi latihan, ada kesempatan latihan. Lagi umroh nggak bisa ganti baju, hadirin, bengkak ini dua-duanya. Astagfirullah, begitulah kalau latihannya kurang ilmu. Nah hadirin, ayo Bapak Ibu tingkatkan kemampuan supaya kita punya kekuatan. Ya, para penghafal Quran itu lebih kuat daya ingatnya karena mereka disiplin, istiqomah untuk menghafal, murojaahnya. Yang mungkin yang hafalannya bulat megang itu pasti disiplin. Kekuatan ingatan itu lahir dari disiplin. Yang disiplin sedekah, coba saja saudara rasakan. Sudah pada punya ini belum? Maksudnya bukan hanya punya kan? Diisi pakai uang. Coba. Saya ini agak zolim pertanyaan ini ya. Jujur, kalau punya 2 lembar uang 120.000, yang dimasukin ke sini berapa? 100. Awas, yang ngomong 100 Allah tahu ya. Kebanyakan yang dimasukinnya berapa? 20. Kalau 3 lembar 125.000 berapa? 5.000. 4 lembar ditambah rezekinya 127.000. Jadi 2.000. Sekarang 5 127.500. Makanya senangnya dibunyinya begini. Harus punya ini ya. Saudara, tingkatkan kekuatan finansial saudara dengan sedekah. Serius hadirin? Tidak akan pernah bisa miskin orang yang sedekah. Gaji sedikit, sedekahnya juga melimpah. Lihat saja, dari mana saja Allah buka tuh. Enggak harus kepikir oleh kita. Emang siapa sih kita? Dari dulu juga enggak jelas pikirannya hidup, benar? Serius hadirin? Saudara pernah mikir rezekinya dari mana? Hidup, cukup. Jangan sok pintar kita mah. Yakin sedekah, cukup. Punya uang potong 5%, gak usah banyak mikir. Lihat jadi miskin gak? Nanti dari mana aja, naik lagi 10%. Punya uang 10 juta, keluarin 1 juta. Lihat, gak akan miskin. Naik lagi 20%. Naik lagi. Kenapa saudara tegang begini? Ini kan baru rencana hadirin. Ini kelihatan sekali dari depan. 5% masih ngangguk. 10% mulai, dia mikir mau tong gaji, pas 20% begini, apalagi naik lagi, ini baru rencana ya. Saya mah rada gampang kalau ada rezeki tambahan tuh, tinggal kayak bolu, gitu aja, dibagi 4, 25%. Untuk Allah, zakat dan sedekah, 25% keluarga Bandung, 25% keluarga Jakarta, 25% bekal saya bayar cicilan-cicilan ya, ongkos dan semua beres, nggak usah banyak pikiran, enggak tuh nggak berkurang. Ya saudara yang hanya saja bagi 3 berarti, terserahlah bagi berapa aja lah, urusan masing-masing. Dan kalau belanja-belanja gitu ya, jangan mikir antara uang dan barang, tapi itu yang pedagang itu hamba Allah tuh. Apalagi orangnya terbatas gitu ya, udah jangan ragu-ragu, kan beliau juga hamba Allah, perlu makan, perlu buat bayar anak sekolah, perlu buat kontrakan, betul tidak? Jangan hanya mikir, waduh ini kalau ada ya nggak apa-apa. Nanti juga ada lagi kok. Betul? Mana? Bapak kan sudah agak lama ya di dunia Pak. Maaf udah berapa tahun Pak? 54 tahun? Kacek setahun dong dengan saya sudah sama lamanya Pak.
ada lagi kan Pak? Ya alhamdulillah saya dititipin keluarga 2, anak 11. Gak bisa ngebayangkan tuh pengeluaran tiap bulan tuh. Tapi ada aja dari mana saja. Allah yang menguasai semua rezeki, benar? Tentunya membangun kekuatan finansial adalah dengan kekuatan sedekah. Coba aja masing-masing ya. Nanti kalau jadi miskin gara-gara sedekah, lapor. Ya cukup lapor saja ya. Fisik, ayo kita tingkatkan kekuatan fisik kita. Saya mohon maaf cerita pribadi boleh? Usia saya 53 tahun lebih, lahir tahun 62, 29 Januari. Dulu senang olahraga, zaman menwa, resimen mahasiswa dan sebagainya. Tapi sesudah 40 tahun sibuk ya. Usia 44, 43 masih terjun payung, masih senang terbang, masih ada lah. Tapi sesudah 45 ke sini mulai asam urat, kolesterol, maunya dipijit aja ini. Makin kurang olahraga. Kalau mau tidur tuh sudah pakai balsem sini ya. Suka ngobrol. Dulu kita kalau tiap ketemu nenek-nenek mau tidur selalu bau PPO, bau balsem. Sekarang kita ya. Jadi merasa saya udah tua nih. 53 tahun. Sudahlah, sudah babak akhir ini dalam hidup. Tapi pas lihat sejarah Rasul, ternyata Rasulullah tuh 54 tahun itu pertempuran pertama. Baju besinya 2 lapis, pedangnya 1,5 meter, belum helm, fisiknya kuat. Sampai usia 63 tahun atletis badannya. Tidak gemuk, tidak kurus. Wah, tahu begitu jadi panas tuh. Gak mungkin Rasul pakai balsam tiap mau tidur gini. Dikit-dikit dikerok ya. Selalu banyak alasan. Lari 500 meter. Enggak begini nih, pasti ada yang salah. Akhirnya konsul ke seorang yang ngerti tentang olahraga. Sekarang tes fisik saya bagaimana? Perut, ini kegedean perutnya. Sudah tahu Pak, ya nggak usah. Umur segini bisa tidak diservis ini? Bisa. Ini kan masalahnya cuma tidak termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ini pasti rentan, daya tahan kurang dengan fisik begini, kadar lemak begini, ini pasti nggak enak hidup begini. Cirinya pas bangun tidur pasti nggak fresh. Jadi harus bagaimana? Ya sudah bikin program. Pola makan diatur, pola istirahat, pola hidup ya. Olahraganya. Alhamdulillah tuh hadirin, umroh kemarin betul-betul dengan izin Allah ternikmati. Karena kan target sehari 10.000 langkah. Sekali umroh tuh 14.000. Di Bangkok kemarin 21.000 hadirin. Ya, semangat aja, kurang jauh nih, kurang jauh. Tapi pulangnya seperti biasa, diurut lagi hadirin. Nah hadirin sekalian, alhamdulillah. Ternyata Allah memberikan kekuatan banyak pada diri kita. Saum ditingkatkan, karena saum itu kan kalau sudah 12 jam namanya ada autofagi. Jadi sampah-sampah protein bekas tua di sel kita itu sampah-sampahnya. Kalau kita saum itu pada jam tertentu puncak saum itu akan terjadi proses pendaur ulangan protein yang nggak kepake, yang sudah rusak, sampah-sampah didaur ulang. Allah ciptakan tuh mesin di sel kita. Kalau udah saum tuh kita ada lagi tenaga, gaya itu si sampah didaur ulang. Udah mengirit dengan saum, betul? Tidak banyak kerjaan. Pagi, siang, malam. Udah gitu badan jadi lebih fresh, sampah hilang, Masya Allah.
Punten ya, saya berangkat dari Bangkok jam 3 subuh ini. Belum selesai nih, masih kena antang begini. Dengan izin Allah nih semuanya ya. Mudah-mudahan berkah olahraga yang ditingkatkan menjadi kuat, lebih kuat. Dan tujuan kuat kita bukan tiba-tiba baju jadi mengecil dan kemana-mana begini. Bukan itu. Kekuatan kita tuh hanya dua. Satu, untuk kuat ibadahnya. Dua, kuat manfaatnya untuk umat. Jadi kalau saudara sering olahraga tapi tahajud hilang, ngaji jadi jarang, wirid hilang, karena hayo we olahraga ya. Nah itu hati-hati. Nilai manfaat. Dan kita menggalang kekuatan bukan untuk kezoliman. Saya anjurkan saudara, ayolah latihan bela diri. Jadi kalau di bis ada preman tuh tinggal ambil batu. Hei man, lihat. Milih man, tobat atau kepala yang kayak gini. Astagfirullah, astagfirullah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Senang kan begitu? Di Darut Tauhid sekarang sedang digalakan 3 olahraga sunnah Rasul. Supaya olahraga dan dapat pahala. 1, berkuda. 2, berenang. 3, olahraga. Hikmahnya. Mau nyoba berkuda? Mulai dari yang itu saja dulu, yang paling sederhana kudanya ya. Saudara jangan nyebut kuda lumping, memalukan. Kalau kuda lumping kita yang berkuda, kita yang capek ya. Contoh ya, latihan berkuda itu sangat membantu menguatkan keberanian. Berkuda tuh ada yang semangat tapi belum tentu berani. Wah lihat kuda, pas lihat kuda belum tentu dia berani naik ya. Dan meningkatkan keberanian berkuda tuh. Meningkatkan kemampuan bekerja sama. Karena kuda dengan penunggangnya harus kerja sama ya. Sekarang kita lagi lari terus kudanya berhenti, kan kita sendiri yang loncat, itu tidak bagus hadir. Atau kudanya mau lari, kitanya enggak mau, enggak bisa turun ya. Ini serius hadirin. Tidak mudah berkuda. Lalu kepemimpinan. Kepemimpinan berkuda tuh kita yang mimpin ya, bukan kuda yang mimpin. Kalau kuda yang mimpin repot hadirin, Masya Allah itu. Lalu kemampuan, karena kuda beda dengan kendaraan bermotor. Kuda tuh punya perasaan. Bagaimana kita dengan yang kita pimpin tuh matching perasaannya. Ini menarik hadirin ya. Kuda kalau diusap senang dia. Dan dia tahu ini kasar, kalau kita kasarin dia bisa kasar. Tapi kalau kita benar-benar sayangnya betul, kuda juga ngerti. Luar biasa ini. Kuda juga melatih ketahanan fisik ya. Coba saja saudara ancul-anculan begini ya. Besok menarik ya. Mau latihan berkuda? Harus ya. Sebelum meninggal nanti setidaknya lah. Tapi memang ada yang dituntun, itu mah rada kurang wibawa hadirinnya. Pemula bisa memanah. Itu juga sangat membantu konsentrasi. Semua sunnah Rasul itu pasti lebih daripada sekedar fisik, benar? Ada lagi kuda tuh ya. Kuda itu bertasbih. Kalau kitanya sangat senang berzikir, nyambung tuh hatinya. Kuda tuh yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kuda tuh. Jadi kalau kitanya senang bertasbih, kuda juga bertasbih. Dan mengusap kuda tuh enak ya lehernya. Kalau naik motor kemudian diusap, kan mesinnya beda ya. Memanah juga kekuatan fokus memanah tuh hadirin. Kalau orang sudah terbiasa fokus begitu, kena. Tapi ada yang nonton nggak kena, fokusnya berubah. Apalagi ada yang nyorakinya, wah ini calon suami, bisa kemana-mana itu panahnya, bisa memanah dia bahkan.
Hadirin sekalian, banyak. Nah, ayo kita bangun kekuatan seperti itu ya. Olahraga yang punya nilai sunnah, nilai ibadah, nilai zikir. Apalagi berenang ya, hanya berenang harus syar'i. Usahakan jangan sampai berenang bukan badan memang jadi kuat tapi iman melemah ya. Begitulah. Apakah ada yang bisa terjadi kalau Allah tidak menghendaki? Jawab. Semua yang hadir mau memberikan satu butir kurma saja. Tapi Allah tidak menghendaki, apakah akan sampai kepada saya? Jawab. Semuanya mau, tapi Allah tidak menghendaki. Tidak akan terjadi. Sekarang semuanya mau berbuat jahat, tapi Allah tidak menghendaki celaka. Apa akan celaka? Tidak. Sudah sering di sini dites ya. Atau mau dites lagi sekarang? Coba lempar saya pakai apa saja, sok. Bebas, enggak dibalas, sok. Ayo. Atau mukul lah dari belakang, bebas. Oh, kalau Allah tidak menghendaki cukup dibalikan saja hati saudara, tidak ada yang mau. Ya. Itulah sebabnya jadi orang enggak usah lebay. Enggak usah mengharap orang berterima kasih. Enggak usah mengharap orang suka ke kita. Enggak usah mengharap orang jadi cinta ke kita. Enggak usah. Lakukan aja yang terbaik supaya Allah ridho. Bas cukup. Nanti yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Mungkin hari ini besok masih takdirkan jengkel, marah. Tapi kalau Allah mau ngebalikin jadi sayang, ya sayang lah. Dan itu enggak usah diakalin. Ya, jelas hadirin sekalian, enak hidup bebas dari berharap dari makhluk tuh, karena nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak menghendaki. Baik mah baik saja sama makhluk, ya, tapi nggak usah ngarap-ngarap dianggap jadi orang baik, tidak usah. Dibalas kebaikan kita juga tidak usah. Saya berbuat baik supaya dia nggak berbuat jelek, nggak usah. Baik mau baik saja supaya Allah suka. Saya sudah berbuat baik tapi dia tetap tidak baik ke saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada catatannya kok, belum waktunya aja. Ya, saya sudah berusaha jujur tapi saya malah dimarah-marah. Gak apa-apa, itu tebusan dari dosa-dosa kita yang tidak jujur selama ini. Benar? Udah tenang aja, semuanya disaksikan Allah, semuanya digenggam Allah. Yang paling penting mah kita melurus terus niat baik, kelakuan baik. Kita ini orang yang banyak dosa, tobat, dan tobat pun bukan supaya orang baik ke kita. Tobat itu supaya kita diampuni Allah, titik. Ya, halo? Kita udah tobat stakar kebak tetap aja dianggap jelek, gak apa-apa. Yang penting diampunin Allah. Ada waktunya semua. Allah memperhatikan kok semuanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan balasan dari Allah. Semuanya ada waktunya. Gempa pasti berhenti. Hujan pasti reda. Badai. Selalu itu dijawab ya. Ada satu pertanyaan, dua pertanyaan silakan. Ya. Jangan mempersulit orang lain ya Dek, ini udah malam ya. Ada mikrofonnya. Sambil jadi begini rekan-rekan bahwa semua sekarang yang dikumpulkan itu dengan niat wakaf, ya amal jariah. Jadi tidak digunakan untuk operasional, tapi ini operasional kegiatan seperti ini cukup besar antara 12 sampai 18 juta. Alhamdulillah ada yang menanggung dan semua dana wakaf ini akan dipergunakan amal jariah membangun masjid, ya. Sambil ada yang bertanya, silakan saudara berwakaf. Niatkan karena Allah ya. Jangan ragu-ragu, ini adalah membangun rumah Allah. Pahalanya mengalir sampai kiamat. Insya Allah. Silakan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petugas silakan. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana memahami apa yang terjadi itu baik bagi kita. Walaupun kejadian tersebut itu di luar dari pemikiran kita, bahkan menurut kita itu jelek. Terima kasih. Bagaimana memahami
kejadian itu baik untuk kita. Begitu. Setiap kejadian terjadi dengan izin Allah. Ya, jadi begini. Dalilnya begini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. An-Nisa 79. Semua kebaikan itu datang dari Allah. Apapun bentuknya pasti dari Allah. Dan keburukan itu mutlak diundang oleh kita. Jadi kalau ada kejadian buruk yang menimpa kita, hati kita harus merasa ini bisa jadi diundang oleh keburukan ya. Tapi saya nggak punya salah sama dia. Memang sama dia boleh jadi tidak salah, tapi sama yang lain punya salah, betul? Jangan sampai saya adalah orang yang tidak punya dosa, mustahil. Kita tuh pasti punya dosa. Maaf ya teman-teman, ini ceramah begini saja nih, saya bisa ngumpulin dosa nih. Belum tentu ini semua ceramah ini diridhoi oleh Allah. Mungkin ada yang kata-katanya benar, tapi niatnya enggak benar. Ada ujubnya, ada riaknya, ada meremehkan orang lain. Ini sambil ceramah begini nih, kan penilaian Allah bukan hanya kata-katanya saja, tapi semua yang menjadi niat di balik kata-kata. Ketemu sekarang, ngobrol atau siapa, ketemu lawan jenis, mata enggak kejaga, jadi dosa. Sekarang ngobrol, ditambah-tambah, bisa jadi dosa. Pulang umroh aja bisa hilang tuh pahala. Sekarang mah kacau tuh orang Arab, padahal Rasulullah orang Arab ya. Ngobrol tuh bisa ditambah-tambah, bisa menertawakan, bisa banyak hal. Ketemu orang tuh sangat berpeluang jadi dosa, ya kan? Ngantor tuh itu, sudahlah. Makanya kalau ada kejadian yang enggak enak, nah itu tabungan dosa itu balik ke kita. Jelas? Dan pasti baik. Lebih baik ditegur daripada dibiarin oleh Allah. Ya lagi jalan, jendela kena wajah. Coba mau ngambek sama siapa? Sama angin, sama jendela, lah kita sendiri yang nubruk itu. Ya. Ada tuh mau olahraga, tiba cepet. Ini kejadian juga nih. Kacanya nggak kelihatan. Wah, semua lihat. Atuh malu wajah. Ya tinggal periksa aja. Kenapa kaca ditabrak? Ya. Oh, mungkin niatnya pamer, niat gimana, Allah mengingatkan. Nah begitulah deh, nah baiknya itu adalah karena kita bisa tobat. Baiknya itu adalah kita bisa evaluasi diri, gitu. Nanti jalan keluar Allah yang kasih kalau udah bisa tobat. Seperti ditipu orang misalkan, dari segi uang mungkin kita rugi ya. Tapi di sana banyak pelajaran ditipu orang tuh. Mungkin kita pernah nahan rezeki orang, pernah bohongin orang yang kita nggak ngerasa, tapi itu ada catatannya. Halo? Begitulah saya juga udah nyobain pahit yang rada pahit ya. Dihina rame-rame, dikucilkan, dipermalukan, semacam-macam. Tapi alhamdulillah pesantren, anak-anak, keluarga, saya sendiri merasa lebih ringan hidup ini. Barokah dari beragam kepahitan ya. Pertanyaannya sederhana, apakah pernah Allah berbuat jelek ke kita? Sehari saja dalam hidup ini? Jawab hadirin. Allah mendengar siapa yang jawab, siapa yang enggak nih. Enggak ada urusan dengan saya, ini dengan Allah yang maha mendengar. Apakah Allah yang maha baik pernah berbuat jelek ke kita? Sehari saja, sejam dalam seumur hidup ini dijelekin gitu oleh Allah pernah? Semenit, sedetik, tidak pernah dan tidak akan pernah Allah berbuat zolim kepada hambanya. Kita menderita, zolam itu nafsi. Kita yang menzolimi diri kita. Taubat aja lah. Dan persoalan gak bisa dipecahkan dengan sok pinter, strategi, ribetnya. Apalagi yang istrinya lebih dari satu, mah gak usah banyak strategi lah. Taubat tuh ya. Beberapa teman-teman yang diuji oleh Allah dengan nikah, saya tuh tobat. Enggak gampang sama sekali itu. Bisa itikaf tiap hari itu hadirin yang.
Ya, sangat tidak mudah ya. Udahlah, jangan banyak mikirin takdir orang, urus aja diri sendiri ya. Dan gak usah ingin seperti orang lain, inginlah menjadi orang yang dicintai Allah, dah titik. Pertanyaan kedua terakhir. Akhwat satu, ya, cukup mas ya. Bagaimana kapan kita bisa umroh sama-sama? Desember atuh. Minta sama Allah ya. Kita Desember dapat keringanan tiket pesawat Garuda, potongan agak besar. Mudah-mudahan bisa lebih murah. Hotel yang lebih murah dan bis yang murah, mudah-mudahan nanti murah tapi bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena ada yang murah tapi nggak nyampe juga ini. Desember insya Allah minta ke Allah ya. Kalau Allah mau gampang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang kita kerjakan atas ridho Allah. Enggak begitu. Maaf, maksudnya yang ridho Allah itu, maaf. Coba ayo. Aduh, Saya begini, Ustaz Ahwan. coba, saya pengen tahu. Kan saya nggak ngomong semua yang kita kerjakan ridho Allah ya kan? Salah tangkap nih Ustaz. Ya. Maksud saya begini, kita kalau akan menangkap sinyal dari Allah, mana yang diridhoi Allah dan mana yang tidak, itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Ini lebih enak pertanyaannya. Jadi apa sih yang diridhoi Allah? Yang diridhoi Allah itu adalah amal-amal yang disukai Allah. Sederhananya itu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, pokoknya kita pacaran ini demi ridho Allah ya. Enggak mungkin. Sebab enggak ada perintah pacaran ya. Demi mencari ridho Allah, nanti malam saya akan tahajud di rumahmu. Enggak mungkin itu. Belum nikah ya. Jadi ridho Allah itu adanya pada niat dan amal yang Allah sukai. Makanya perlu ilmunya. Jangan sampai ngaku-ngaku nyari ridho Allah padahal lagi cari nafsu. Atau sambil pegangan tangan. Kita janji ya. Saya hidup semati demi Allah ridho. Ini pegangan ini juga nggak diridoin ini. Belum ijab kabul ya. Akhwat jangan suka mau disentuh lelaki yang enggak halal ya. Gimana bahasa Inggrisnya tuh? Jangan banyak gaya. Pokoknya nama adalah keep original. Dengar, apa cirinya dosa? Dosa itu dua cirinya. Satu, gelisah. Dan yang kedua, takut ketahuan orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, Allah tanam di hati kita tuh gelisah. Enggak enak, enggak tenang, galau. Dan takut ketahuan orang. Nah itu udah ciri-ciri itu, kita tidak dalam track yang benar. Kayak lagi marah itu kan enggak enak sekali. Masih ingat bagaimana Umar bin Khattab, ada yang protes ke Umar bin Khattab. Boleh saya ceritakan ini dikit lagi? Saya suka ini ya. Jadi ada sahabat Nabi dimarah istrinya. Wah sakit hati suami ini. Saya laporkan kamu sama Amirul Mukminin. Sama suami ngomong kayak gini. Akhirnya datang aja ke Amirul Mukminin. Ternyata Umar bin Khattab sama lagi dimarah istrinya. Ya. Tapi bedanya Amirul Mukminin ini tenang, duduk saja. Nah ini sudah membedakan ya. Mana sikap yang ini mendidih tak dimarah dia. Karena enggak enak. Sesudah ditanya, ya Amirul Mukminin bagaimana engkau sabar dengan kata-kata istri yang menyakitkan, dengan kata-kata istri yang tidak enak. Apa kata Umar bin Khattab? Benar kata-katanya menyakitkan dan tidak enak. Kurang lebih ya ini ya. Tapi selama saya dengar kata-kata istri saya membayangkan rasa tidak enak dan sakitnya istri saya pada waktu hamil, pada waktu melahirkan, pada waktu ngurus dan membesarkan anak.
Tidak ada apa-apanya kata-kata ini dibanding kesakitan dan kesusahan yang dirasakan istri selama ini. Itulah yang membuat saya bisa bersabar atas kata-katanya. Coba yang Allah ridhoi yang mana tuh? Kamu, suami capek membanting-banting tulang. Pasti gak enak ngomong gitu. Capek tahu, kata istri. Apalagi saya, jadi perempuan, ya hamil. Yang papa tidak pernah melahirkan, tidak pernah hamil. Tapi kan ada alori, obrolan kayak gitu. Enggak. Aisyah cemburu, preng dibanting tuh mangkok itu. Rasulullah enggak. Dan Rasul ngerti, memang wanita kadang suka enggak jelas gitu kan. Kadang ya, ada yang sering kadang-kadang itu. Preng Rasulullah mah udah emang Aisyahnya waktu itu juga masih sangat muda ya. Pungut aja mangkok itu, bersihkan. Udah selesai. Terima kasih saling sapa yang sudah menyiarkan langsung acara ini. Sekian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera pulang ya supaya tidak terlalu larut malam.